sejauh ini kita kan akan menghadapi pilkada juga di Bolsel. Persiapan KPUD Bolsel dalam menghadapi kontestasi pilkada itu seperti apa, Pak Ketua? Jadi ada pameran, juga teman-teman PPK disiapkan booth-nya, juga melibatkan pemerintah daerah untuk ikut melibatkan juga UMKM untuk memamerkan mungkin produk-produk unggulan. Ini baru saya tahu ini Pak Ketua. Jadi dari 15 kabupaten kota, partisipasi pemilu Bolsel yang paling tinggi. Kalau kemarin di periode 10 tahun lalu kan masih secara bawa manual, berkas, bawa berkas ke kantor. Iya, benar. Sekarang kan tidak. Tinggal lihat pengumuman linknya, tinggal dia buka akun. Itu dari proses perekrutmen sampai pengumuman ya mungkin? Iya. Oke. Ya, Ketua, tadi setelah saya singgung terkait dengan jalur perseorangan, tentu Bolsel dalam menghadapi pilkada berpotensi dengan namanya kotak kosong. Ini fenomena yang terjadi di pemilu-pemilu berikutnya. Ini melihat ini seperti apa, Ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan. Ya, kali ini kita podcast outdoor setelah sekian lama tidak melaksanakan podcast indoor maupun outdoor, tapi alhamdulillah di 2024 ini di bulan Mei kita podcast outdoor tentu bersama tamu yang sangat spesial pada sore hari ini. Beliau adalah Ketua KPUD Bolamondo Selatan, Bapak Escolano Kakunsi. Selamat sore. Assalamualaikum. Sore, Pak Andi. Kabar Pak Ketua? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Sahabat podcast Suara NATO, kita ketahui bersama di tahun 2004 ini merupakan tahun politik. Maka Bolsel sebagai salah satu kabupaten yang baru pemekaran tentu melaksanakan pilkada juga. Dan telah kita lewati bersama bagaimana proses kontestasi Pilpres dan Pileg kemarin, dan alhamdulillah berjalan baik. Nah, pada sore hari ini saya ingin mengulik banyak terhadap Ketua KPUD Bolsel, Bung Ekskol. Saya sering manggil Bung Ekskol ya. Ya. Karena jujur saja kita sudah janjian lama untuk podcast ini, tapi baru bisa dilaksanakan pada sore hari ini. Pemilu 2024 adalah kesempatan untuk membawa kemajuan bagi daerah, bangsa, dan negara menjadi lebih baik. Ya, saya akan memulai dengan pertanyaan Bung Ekskol. Terkait dengan pelaksanaan Pilpres dan Pileg kemarin, khususnya di Bolamondo Selatan, seperti apa? Terima kasih, Bung Andi. Jadi alhamdulillah proses pelaksanaan pemilu 2024 itu berjalan dengan baik dan kita memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Bolsel untuk menggunakan hak pilihnya yang kemarin di tanggal 14 Februari. Dan alhamdulillah di akhir untuk Bolamondo Selatan kita tidak ada gugatan di MK atau PHPU untuk pemilu legislatif, juga untuk Pilpres. Jadi kita tidak ada gugatan. Itu artinya bahwa proses pelaksanaan pemilu kemarin itu berjalan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi tidak ada sengketa ya? Jadi ya, kita di Bolsel tidak ada sengketa, sehingga kita kemarin sudah menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih masing-masing partai politik yang ada di Bolamondo Selatan. Ada berapa kursi di Bolamondo Selatan dan siapa kira-kira pemenang Pilpres kemarin? Jadi berdasarkan penetapan yang kita lakukan, kalau kursi ada 20 kursi dan mayoritas itu mendapat kursi adalah PDI Perjuangan, ada 11 kursi, kemudian Nasdem 2 kursi, Golkar juga sama 2 kursi, juga PKB yang sebelumnya 1 ke Taman 1, jadi total juga mendapat
2 kursi. Dan sisanya ada Gerindra 1 kursi, PKS 1 kursi, dan PAN 1 kursi. Total ada 20 kursi. Ada 20 kursi ya. Dan alhamdulillah pasca pleno kemarin tidak ada sengketa sama sekali ya. Tidak aman ada. ya. Aman. Kalau dilihat daerah-daerah lain sampai sekarang ini masih ada. Kalau disulutkan ada 8 gugatan. Oh, 8 gugatan ya Iya. disulut ya, khusus disulut ya. Di Balmong Raya ada Kota Mubagu, ada 1 gugatan, Manado, Minsel, Minahasa, dan Provinsi. Oke. Jadi itu terkait dengan pelaksanaan kontestasi Pileg dan Pilpres. Jadi Bolsel termasuk menyelenggarakannya secara aman. Iya. Ya. Nah, terkait dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu, kemudian pelanggaran pemilu serta tindak pidana pemilu, sejauh ini kita kan akan menghadapi pilkada juga di Bolsel. Persiapan KPUD Bolsel dalam menghadapi kontestasi pilkada itu seperti apa, Pak Ketua? Ya, terima kasih Bang Andi. Jadi terkait dengan pemilihan kepala daerah, jadi sejak awal persiapan awal yang kita lakukan itu adalah soal anggaran. Jadi kita sudah melakukan pembahasan soal anggaran hibah untuk pilkada dengan pemerintah daerah, dan alhamdulillah pemerintah daerah telah mengalokasikan untuk pilkada 2024 untuk KPU itu ada 17 miliar 60 juta yang nanti akan kita gunakan untuk membiayai 17 miliar 60 juta. 60 juta. Ya. Dan di samping itu persiapan sebelumnya kita adalah yang saat ini sesuai dengan tahapan adalah membentuk badan ad hoc, yaitu panitia pemilihan kecamatan dan PPS yang sampai hari ini kita sudah sementara melakukan tes wawancara untuk PPK yang tersebar di 7 kecamatan, dan hari ini kita akan mengumumkan juga calon peserta PPS yang lolos administrasi untuk 81 desa. Ini prosesnya sedang berjalan. Sedang bersamaan antara PPK dan juga PPS. Jadi kita sementara sehingga hari ini kita sudah tanda tangan surat pengumuman untuk lolos administrasi PPS. Dan hari ini terakhir kita wawancara untuk teman-teman ad hoc PPK. Oke. Jadi ada 3 kecamatan untuk hari terakhir hari ini. Kecamatan Posigadan, Helumo, Tobini maksud saya, dan Pinolusian Timur. Kira-kira proses itu berjalan sampai kapan? Sampai pada tahap pelantikan untuk PPK mereka? Proses pelantikan akan sesuai dengan tahapan PKPU 2. Itu kalau tidak salah tanggal 17 bulan ini kita akan melantik PPK. Jadi itu persiapan-persiapan kita. Dan kita juga nanti persiapan untuk peluncuran tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang rencananya akan kita gelar itu selama 3 hari. Jadi untuk kali ini agak berbeda kita melaksanakan peluncuran karena kita mengambil waktu 3 hari. Jadi peluncurannya nanti di hari terakhir, dan di hari pertama kedua nanti kita akan melibatkan teman-teman PPK yang sudah terbentuk. Juga kita bekerjasama dengan pemerintah daerah, melibatkan UMKM untuk kita gelar pameran. Jadi agak berbeda dari 5 tahun kemarin ini ya? 5 tahun kemarin untuk peluncuran pilkada kita. Jadi ada pameran, juga teman-teman PPK disiapkan booth-nya untuk menampilkan potensi-potensi yang ada di kecamatan, juga melibatkan pemerintah daerah untuk ikut melibatkan juga UMKM untuk memamerkan mungkin produk-produk unggulan daerah kita untuk kita pamerkan, diselingi dengan nanti puncak adalah peluncuran tahapan Pilkada 2024. Di hari ketiga? Iya. Ya, tentu ini menjadi efek domino tentunya bagi teman-teman UMKM yang ada di Bolsel ya? Iya. Kira-kira kapan pelaksanaan acaranya itu, Pak Ketua? Itu rencana yang sudah kita desain awal
di tanggal 18, 19, 20 bulan Mei. Bulan Mei. Pak Ketua, kalau bisa tahu berapa sih DPT Bolsel kita, daerah daftar pemilih tetap? Jadi berdasarkan DPT pemilu kemarin, DPT kita ada di angka 51.905. 51.000. Itu di 14 Februari kemarin. Iya. Nah ini KPU RI telah menerima DP4 dari Kemendagri yang nanti akan disampaikan ke kita. Kita akan mutakhirkan lagi. DPT terakhir ini kita akan mutakhirkan. Bisa kemungkinan akan bertambah. Ya, jadi potensinya bisa bertambah. Potensi bisa bertambah. Ada pemilih pemula yang kemarin juga di pemilu terakhir kan, walaupun angka daftar pemilih khusus DPK, artinya pemilih Bolsel yang tidak terdaftar di kemarin di DPT, DPTB, tapi memiliki KTP. Nah, di pilkada mereka ini yang kemudian nanti juga akan kita dimasukkan di DPT. Kita akan masukkan di DPT. Oke. Kalau terkait partisipasi pemilih kemarin, Pak Ketua, dari kalau jumlah total melihat DPT itu? Hasil pemilu kemarin, ini Bolsel kemudian adalah dengan angka partisipasi tertinggi di Sulawesi Utara. Wah, luar biasa itu. Itu ada di bisa berapa persen? 93,4%. Tinggi itu ya? Iya. Itu tertinggi di Sulawesi Utara. Artinya partisipasi masyarakat dengan kesadaran mereka untuk menggunakan hak pilih itu cukup tinggi dengan antusias yang sangat luar biasa dari masyarakat Bolsel sehingga kita mendapat angka 93,4%. Itu. Oke, Pak Ketua. Kalau sekarang ini kan proses pilkada artinya sedang berjalan ya, tahapannya. Mungkin diawali dengan proses perseorangan. Kalau di Bolsel, Kapolda Bolsel sejauh ini sudah ada menerima apakah calon pilkada? Kebetulan kan untuk tahapan pemasukan dukungan untuk calon perseorangan itu berakhir semalam. Dan sampai pukul 23.59 tadi malam, tidak ada yang memasukkan dukungan. Tidak ada yang memasukkan untuk Bolsel ya? Untuk Bolsel, sehingga kita bisa pastikan bahwa Pilkada 2024 tidak ada jalur perseorangan. Jalur perseorangan. Jadi kemungkinan akan melalui jalur partai politik ini? Kemungkinan akan melalui jalur partai politik. Kapan kira-kira untuk proses jalur partai politik itu dibuka tahapannya? Nah, tahapan pendaftaran kan kalau sesuai dengan jadwal itu di bulan Agustus. Bulan Agustus ya? Iya, Agustus. Jadi selama 3 hari pendaftaran. Ya, Ketua, tadi setelah saya singgung terkait dengan jalur perseorangan, tentu Bolsel dalam menghadapi pilkada berpotensi dengan namanya kotak kosong. Ini fenomena yang terjadi di pemilu-pemilu berikutnya. Ini melihat ini seperti apa, Ketua? Jadi begini, Bung Andi. Kalau terjadi pada situasi itu, memang dimungkinkan oleh regulasi ketika hanya ada satu pasang, kemudian tidak ada pasangan lain yang mendaftar, maka yang dilakukan adalah melawan kotak kosong. Ya. Nah, kalau itu terjadi, maka si calonnya harus dia bisa menang di angka 50% lebih. Jika tidak, maka atau bahkan jika kotak kosong menang, maka pemilihan itu harus diulang. Artinya proses tahapan pemilihan kepala daerah harus diulang. Oh begitu ya? Iya, jadi harus apakah kemudian langsung bisa diulang proses tahapannya di awal, atau kemudian menyesuaikan dengan anggaran. Nah ini memang di satu sisi juga akan menyedot anggaran pemerintah daerah, karena kan proses ini harus dilakukan dari awal. Kalau proses itu terjadi, kalau misalnya kotak kosong menang, maka harus diulang. Berarti ini berpotensi ya, seandainya jalur partai politik tidak bisa dipakai, jalur personal pun tidak ada, maka bisa-bisa Bolsel kita melawan kotak kosong, artinya incumbent melawan kotak kosong. Ya, situasi itu bisa saja terjadi. Oke. Kalau kemudian misalnya partai-partai politik yang berhak mengusung misalnya dikuasai oleh salah satu calon, kemudian dia harus berhadapan dengan kekosongan, kemungkinan itu kan bisa terjadi. Nah, di Sulu kan pernah terjadi
di Pilkada 2018 di Kabupaten Minahasa Tenggara. Minahasa Tenggara ya. Iya, melawan Kota Kosong. Dan siapa yang menang itu? Kota Kosong kalah. Kota Kosong kalah. Tapi di daerah lain kayak Kan, di misalnya Sulawesi Selatan, di Sulawesi Selatan di Kota Makassar itu pernah terjadi juga kan Kota Kosong. Dan Kota Kosong menang. justru Kota Kosong menang dan pilkadanya diulang. Tapi nanti di tahun 2020 kan menyesuaikan juga dengan anggaran. Berarti sesuai dengan penjelasan Pak Ketua tadi ya, seandainya terjadi, maka kalau seandainya Kota Kosong menang, maka pilkadanya diulang. Iya. Kalaupun seandainya incumbent menang, harus di atas 50% plus 1. Oke. Nah, ini Pak Ketua mungkin ini sesumbar, ini validasinya belum saya saya pastikan, tapi dengar-dengar sudah ada gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Kota Kosong ini. Ada gugatan di mana dari isi gugatan itu mereka meminta apabila di suatu daerah terjadi pilkada kemudian melawan Kota Kosong, maka incumbent itu tidak perlu melaksanakan pilkada. Artinya di daerah itu bisa langsung dilantik. Karena mengingat ketika pilkada melawan Kota Kosong terjadi, contoh di Kota Makassar, itu kan ketika Kota Kosong menang, Kota Kosong bisa apa? Nah, ini menjadi fenomena tersendiri, sementara uang negara dihamburkan begitu banyak melaksanakan kontestasi pilkada, tapi tidak bisa menciptakan pemimpin yang dilahirkan, yang artinya didambakan oleh masyarakat. Ini fenomena ini artinya sesumbar ya, walaupun ini belum bisa dipastikan. Menurut Ketua seperti apa? Seandainya gugatan ini benar dan kemudian putusan dari Mahkamah Konstitusi memutus bahwasanya ketika ada daerah terjadi Kota Kosong, maka bisa langsung incumbent-nya dilantik. Ini seperti apa? Ya, kalau kita kan normatif saja bahwa ada proses-proses gugatan begitu, kan kita tinggal menunggu. Menunggu apa misalnya keputusan akhir dari MK. Ya, dan itu yang mungkin itu yang akan kita jalankan. Oh, jadi begitu ya? Ya. Jadi prosesnya intinya menunggu dari proses-proses yang ada sampai mungkin putusan MK kalau memang gugatan itu benar. Nah, ini terkait dengan kolaborasi ataupun kerjasama, bahwa pelaksanaan baik itu pilpres, pileg, dan kontestasi pilkada nanti itu tidak hanya semata-mata penyelenggara pemilu saja, KPU. Tentu ada kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Nah, ini kolaborasi sejauh ini dengan beberapa stakeholder seperti apa, Pak Ketua? Ya, jadi begini, memang dalam penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada, kita perlu melakukan kolaborasi. Pertama dengan sesama penyelenggara kita. Jadi ada Bawaslu tentunya ya. Bawaslu yang tentunya memang kita setiap tahapan selalu melakukan koordinasi dan kemudian selalu membicarakan hal-hal terkait dengan tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan, ikut juga melibatkan mereka dalam proses tahapan kita. Misalnya, ini tahapan perekrutan ad hoc. Ya. Kita membuka diri, mereka melakukan tugas mereka, melakukan pengawasan terhadap peserta yang kita lakukan dalam proses perekrutan ad hoc. Dengan stakeholder juga demikian. Jadi dengan pemerintah daerah, nah kita selalu setiap tahapan pasti melibatkan stakeholder, karena menyukseskan ini kan tidak semata-mata hanya tugas kita sebagai penyelenggara, tapi adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama, sehingga kita melibatkan stakeholder pemerintah daerah, juga ada beberapa LSM penggiat pemilu, juga media yang kemudian kita libatkan, dan itu bisa kita rasakan setelah melihat hasil kemarin misalnya di pemilu, angka partisipasi cukup penting. Ini adalah salah satu hasil dari upaya kita melakukan kerjasama dengan stakeholder, dengan sesama penyelenggara, dengan LSM penggiat pemilu, termasuk dengan teman-teman media yang juga ikut membantu melakukan sosialisasi setiap kegiatan tahapan yang kita lakukan kepada masyarakat luas, sehingga hasilnya bisa kita lihat bersama, angka partisipasi cukup tinggi. Ya, luar biasa. Jadi ini kerjasama, kolaborasi
tidak hanya melibatkan apa namanya Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara ataupun apa namanya pelaksana pemilu, tapi juga di luar daripada lembaga pelaksana pemilu itu, baik tentu masyarakat juga ya, partisipasi masyarakat, baik itu LSM maupun teman-teman media. Nah, kalau dengan sentra Gakumdu bagaimana? Apakah kemarin sempat? Nah, kalau dengan sentra Gakumdu kan, sentra Gakumdu ini kan ada di bawah Bawaslu, Ya. sehingga kita tidak secara langsung dengan mereka, tapi dengan Bawaslu, karena tugas mereka kan terkait dengan penanganan pelanggaran Dan tindak pidana pemilu pemilu, sehingga kita lewat Bawaslu. Nah, upaya pencegahan itu yang kemudian selalu kita dahulukan, kita lakukan dengan teman-teman Bawaslu. Dan alhamdulillah zero. Alhamdulillah zero laporan ya. Laporan bahkan temuan. Oke. Jadi ini luar biasa, sahabat podcast Suara NATO, Bolsel melaksanakan apa namanya tahapan dari proses Pileg dan Pilpres kemarin sangat baik dengan partisipasi pemilu hampir 93%, luar biasa, dari DPT 51.000 sekian 905. Dan ini menjadi satu kebanggaan bagi daerah kita dan tertinggi di Sulawesi Utara. Iya. Ini baru saya tahu ini Pak Ketua. Jadi dari 15 kabupaten kota, partisipasi pemilu Bolsel yang paling tinggi. Terkait dengan support pemerintah daerah, Pak Ketua, tentu kita tahu bahwa pelaksanaan pemilu ada mungkin dana hibah dan seterusnya. Ini seperti apa? Jadi kita memang perlu memberikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah. Bahkan sejak di tahapan pemilu kemarin sudah sangat membantu kita. Misalnya soal jajaran kita di tingkatan kecamatan, itu ada upaya pemerintah yang kemudian membantu memberikan sekretariat untuk teman-teman kita PPK. Bahkan ada beberapa kecamatan yang oleh pemerintah kecamatan memberikan rumah dinas camat untuk dijadikan sekretariat PPK. Misalnya di Kecamatan Helumo, Helumo, itu rumah dinas camat diberikan kepada teman-teman PPK untuk menjadi sekretariat mereka. Ada di Kecamatan Tomini, itu juga diberikan fasilitas rumah dinas untuk mensupport pelaksanaan pemilu pada teman-teman di kecamatan. Walaupun semua juga diberikan fasilitas oleh pemerintah daerah, itu di pemilu kemarin. Nah, di pemilihan kepala daerah ini, misalnya soal anggaran. Jadi anggaran ini kita melakukan cukup panjang sih, kita melakukan pembahasan dengan lobby-lobby mungkin pemerintah daerah, termasuk lobby-lobby, dan akhirnya pemerintah daerah membuka diri dengan menerima apa yang kemudian kita sampaikan terkait dengan tentu dengan argumentasi yang masuk akal, program-program kita di tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Itu diapresiasi oleh pemerintah daerah, sehingga kita menyetujui antara kita dan pemerintah daerah. Bahkan dalam NPHD-nya secara tegas pemerintah daerah apabila dalam perjalanan tahapan ternyata kita masih kekurangan anggaran, bahkan pemerintah daerah itu bersedia support lagi dengan menambah. Ini sangat, salah satu juga ini sebenarnya jadi percontohan kita di Sulawesi Utara, terutama di Sulawesi Utara. Sejak pemilihan kepala daerah 2020, di tahun 2021 kita diundang pemerintah daerah dan DPRD meminta masukan terkait dengan alokasi anggaran untuk pemilu 2024. Jadi pemerintah daerah itu sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran untuk pemilu 2024 sejak tahun 2021. Jauh-jauh hari, bahkan 3 pemerintah, tahun sebelumnya. Makanya kita kemarin diminta masukan terkait dengan kebutuhan anggaran 2024. Itu 2021, 2022, 2023 itu sudah menyisikan anggaran pemerintah daerah di
disimpan. Jadi landasannya dibuat perda oleh DPRD, peraturan daerah tentang dana pemilihan kepala daerah 2024. Sehingga di saat kita melakukan pembahasan bersama pemerintah di akhir 2023, pemerintah daerah sudah punya dana. Semacam saving cost jadi, gitu ya? Dana, kalau tidak salah, peraturan daerah terkait dengan dana cadangan. Dana cadangan, oke. Pemilu Pilkada 2024. Jadi sebenarnya pemerintah daerah sudah mengurangi beban mereka, selain beban rutin untuk membiayai kebutuhan daerah, sudah sejak 2021 sudah menyiapkan semacam dana cadangan yang sudah disimpan di rekening khusus untuk pembiayaan pilkada. Itu pun bukan hanya untuk KPU, untuk Bawaslu juga ya, untuk pengamanan ya, kepolisian ya. Kepolisian itu memang sudah disiapkan sebelumnya. Sehingga ketika kita melakukan pembahasan anggaran, kita tidak berpanjang-panjang lagi karena anggaran sudah ada. Tinggal bagaimana kemudian kemarin kita meyakinkan pemerintah daerah, program-program tahapan-tahapan yang kita sampaikan, kita rasionalisasikan, dan menurut pemerintah daerah lewat tim anggaran pemerintah daerah merasa itu masuk akal ya, dan rasional. Jadi seperti itu ya. Iya, jadi memang pemerintah daerah sudah jauh-jauh hari siap. Sudah memberikan, ada dana cadangan. Dana cadangan ya. Nah ini kan menjadi problem saya kira di semua daerah. Ya. Kalau kemudian membicarakan dana pemilu nanti di saat tahapan berjalan, ini kan bisa mengganggu mungkin. Mengganggu proses, mengganggu keuangan daerah, karena kan tidak hanya ini yang kemudian dibiayai oleh pemerintah daerah, kan ada untuk pembangunan ke depan, membiayai seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah. Ini kan menjadi beban, saya kira kalau tidak dilakukan seperti harusnya, ini menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain, sehingga di saat memasuki tahapan, pemerintah daerah sudah ada dana cadangan jauh-jauh hari. Luar biasa lah pemerintah daerah Kabupaten Bawang Ondo Selatan ya. Bahkan ini kemarin jauh-jauh hari, saya presentasikan di rapat koordinasi KPUC Sulawesi Utara terkait dengan langkah pemerintah daerah lewat perda ini yang saya bawa, perda dana cadangan untuk Pilkada 2024. Luar biasa. Kalau melihat di beberapa daerah, contoh ya, mungkin daerah tetangga kita, tidak saya sebut daerah tetangga mana, tapi memang Pak Ketua itu banyak berhadapan di persoalan anggaran antara KPU maupun penyelenggara dalam ini Bawaslu juga dengan Pemdanya, karena mungkin ketidak adanya kesepahaman terkait dengan berapa besaran anggaran yang akan dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan pilkada itu. Ini juga menjadi soal. Tapi alhamdulillah Bolsel kalau bisa dikata bahwa pemerintah siap ya jauh-jauh hari untuk dana hibah ini. Sekali lagi besarannya berapa kalau bisa tahu Pak Ketua? 17,60 miliar sekian. Sekitar 17 miliar ya. Oke. Bahkan langsung melalui Pak Sekda kemarin, dan bahkan melalui di DPR yang Komisi Anggaran ini yang di DPR mengatakan kalau di tahapan perjalanan masih kurang, cepat sampaikan ke kita. Oke, jadi artinya bisa dikondisikan ya, bisa disesuaikan apabila di kemudian hari dalam proses tahapan ini KPU dengan anggaran besar hibah seperti itu ada kekurangan, mungkin bisa dianggarkan kembali, seperti itu Ketua ya? Iya, jadi kalau anggaran saya kira pemerintah tidak masalah. Tidak masalah ya, dan insya Allah pelaksanaan pilkada di 2024, kalau tidak salah November, tanggal 27 November itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Ya. Ini terkait dengan digitalisasi Ketua. Artinya karena ini sudah bukan hanya 4.0 tapi 5.0, tentu KPU juga secara kelembagaan harus mengupgrade proses-proses di KPU itu sendiri. Dalam hal ini mungkin sekarang kan kita bisa cek apakah saya sebagai pemilih, contohnya partisipasi pemilih, atau saya memilih di daerah mana, di TPS mana, dan ini sejauh ini khususnya KPUD Bolsel proses
apa namanya digitalisasi ini dalam IT seperti apa yang terjadi di KPUD Bolsel. Nah, ini yang kemudian memang banyak orang belum tahu. Sebenarnya soal digitalisasi ini di KPU itu sudah sejak lama dilakukan itu. Jadi kita sudah tidak melek lagi dengan soal digital. Misalnya begini, di KPU itu ada banyak sudah menggunakan aplikasi. Ya. Jadi misalnya soal keuangan, sudah lama kita menggunakan. Bisa diakses itu? Iya. Ada namanya Sakti, ada macam-macam namanya. Jadi ada beberapa banyak aplikasi yang di KPU ya, oke. Bahkan terakhir kita di pola perekrutan, kalau dulu kan pola perekrutan semua jajaran. Iya. KPU, provinsi, kabupaten, kota, sampai ad hoc kita, bahkan sampai ad hoc kita sudah digitalisasi. Oh, semua sudah digitalisasi ya? Kan kalau kemarin di periode 10 tahun lalu kan masih secara bawa manual, berkas, ya? bawa berkas ke kantor. Iya, benar. Sekarang kan tidak. Tinggal lihat pengumuman linknya, tinggal dia buka akun. Itu dari proses perekrutmen sampai pengumuman ya mungkin? Iya. Oke. Mempermudah teman-teman untuk dengan KPU, misalnya kalau di proses ad hoc misalnya, ada namanya Siakba. Siakba ya? Apa itu Siakba itu? Sistem informasi badan ad hoc. Jadi kan dia tidak perlu harus jauh-jauh dari Pusigada, ya, betul. timur, datang membawa berkas. Ya. Dia tinggal buka akun lewat email, proses pendaftaran secara digital dilakukan di situ. Selesai. Luar biasa. Itu di sisi lain juga mengurangi beban kerja kita kan. Bayangkan kalau misalnya PPS misalnya ada di 81 desa. Ada ribuan berkas yang harus kita periksa secara manual. Itu sudah berlaku umum ya? Sudah ya. Jadi walaupun di daerah yang mungkin blank spotnya ada, ya itu tetap tinggal bagaimana caranya. Berlakukan lewat aplikasi. Iya. Jadi mereka kalau mungkin di daerah di desa kan kita juga masih ada beberapa desa yang mungkin ada blank spot. Jadi itu mereka mungkin datang ke kita desa yang terdekat di kantor bisa ada help desk kalau misalnya kesulitan misalnya membuka akun dengan wifi gratis tentunya. Iya. Bisa kita langsung. Siapkan petugas di sana, silakan. Jadi mempermudah teman-teman. Bahkan kemarin di Pileg misalnya, kan di Pileg juga ini kan kemarin kan pendaftaran oleh peserta pemilu kan berkas dokumen masing-masing calegnya kan banyak. Itu kemarin bayangkan dengan ditumbuk-tumbuk di boyong diantar di kantor. Kemarin kan? Ya. Yang berlalu. Nah sekarang kan tidak lagi. Tidak lagi, oke. Mereka bayangkan peserta pemilu kemarin mau mendaftarkan calegnya, mungkin hanya bawa 2 lembar kertas surat persetujuan. Tidak lagi bawa dokumen masing-masing caleg. Sudah melalui aplikasi yang semua. Silon ya. Jadi masing-masing partai politik mengupload semua dokumen sesuai dengan persyaratan di aplikasi. Kita pun memverifikasi itu hanya membuka aplikasi. Kalau ada kekurangan tinggal diinfokan. Sehingga pada saat mereka melakukan pendaftaran tidak bawa banyak dokumen. Mungkin hanya 2 lembar dokumen, 2 lembar kertas yang mereka bawa. Mungkin ini berlaku juga di pilkada nanti terhadap pasangan calon, baik itu perseorangan mungkin atau ini akan berlaku sama. Politik. Jadi proses misalnya verifikasinya berkasnya kan lewat aplikasi, tidak harus langsung. Pendaftaran juga bukan hanya membawa surat persetujuan dari DPP misalnya. Iya, kalau dia jalur partai ya. Kan mengurangi beban kerja kita, di satu sisi juga mengurangi anggaran mungkin bagi teman-teman peserta karena memperbanyak dokumen ini kan mengcopy dokumen sekian lembar, ribuan lembar. Betul. Bahkan kerja-kerja kita di kantor itu pun semua sudah menggunakan aplikasi secara digitalisasi. Di keuangan kita tadi ada aplikasi untuk BMN sudah ada, untuk keuangan semua sudah ada. Bahkan pemilu kemarin teman-teman ad hoc ini untuk laporan pertanggungjawaban juga menggunakan aplikasi. Luar biasa ya. Jadi sudah terintegrasi ya. Iya. Ya digitalisasi ini ya.
ad hoc juga sudah mereka melaporkan penggunaan dana pemilu kemarin di jajaran ad hoc kita. Terkonfirmasi juga. Aplikasi juga. Jadi semua serba digitalisasi. Proses kita juga melakukan transfer dana kepada teman-teman ad hoc. Tidak lagi harus secara tunai. Tapi semua non tunai. Jadi semua transaksi dilakukan non tunai. Sehingga berarti kerjanya kalau dibandingkan 10 tahun lalu mungkin lebih mudah ya? Lebih mudah. Jadi kan sifatnya paperless kan, kita jadi mengurangi. Di kantor juga kita kan sudah mulai mengurangi penggunaan kertas ini. Karena semua sudah serba digital. Iya. Bahkan kan sudah dikembangkan kemarin juga. Masyarakat pun kan kalau kemarin kan mengetahui kita ini terdaftar atau tidak kan mesti datang di kantor desa, di sekretariat TPS, lihat nama. Ada terdaftar tidak. Tapi sekarang kan tidak. Semua ada gadget. Tinggal cek DPT online, masukkan nik aja. Oke. Luar biasa. Bahkan kemarin itu pemilu kemarin, dia bisa ketahui lokasi TPS berapa, ada di desa apa, GPS-nya juga menuju ke titik TPS yang bersangkutan. Jadi lengkap. Lengkap semua ya. Luar biasa. Oke, kita minum dulu Pak Ketua. Ini ada gelasnya Pak Ketua, ini suara NATO. Luar biasa. Ya, ini mungkin pertanyaan agak personal terhadap Pak Ketua. Ini kan bukan kali pertama Pak Ketua menjadi Ketua KPUD Bolsel. Ini sudah periode yang kedua. Ya. Jadi kira-kira setelah ini kan biasanya di beberapa daerah, bahkan teman-teman saya ada ya, Ketua KPU mungkin terjun ke politik dan seterusnya, atau ya mungkin mengabdikan diri di lain berwira swasta dan seterusnya. Pak Ketua sendiri kira-kira langkah ke depan setelah tidak menjabat lagi sebagai Ketua KPUD, atau mungkin ke KPU Provinsi? Jadi ya, ini kan kita masih diberikan amanah hingga 2028. Saya kira selesai mau menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini dulu hingga akhir. Nanti ke depan melihatlah situasi apakah mau pindah profesi? Tidak, mau pindah kamar ke sebelah atau balik lagi profesi mungkin lebih satu tingkat di atas ya. Ya, kita lihat perkembangannya. Apakah akan terjun ke dunia politik? Ya, kita akan tentu. Kira-kira sampai kapan periode Pak Ketua ini? Kita kan sampai 2028. 2028, wah masih lama. Ya. Jauh, masih lama itu. Ya, kan ada tanggung jawab ini di depan kita yang kemudian kita fokus di pilkada ya. Menyukseskan pelaksanaan pilkada 2024. Ya, sahabat podcast Suara NATO, itu tadi penyampaian dari Pak Ketua KPUD Bola Mondo Selatan luar biasa. Banyak saya mengulik terkait dengan bagaimana persiapan dari KPUD Bolsel dalam menghadapi pilkada nanti, dan luar biasa tadi support dari pemerintah itu dari Bapak Bupati, Bapak Haji Iskandar Kamaru SPT MSI, dan Bapak Wakil Bupati Dede Abdul Hamid beserta jajarannya Pasekda dan Pemkab, DPRD juga terkait dengan mensukseskan pilkada di 2024 nanti pada tanggal 27 November. Ya. Tentunya dengan dana hibah tadi yang menurut saya itu cukup besar, dan dipastikan lagi kalaupun seandainya kurang akan dianggarkan kembali. Tentu kita berharap pilkada nanti berjalan dengan aman dan damai. Ya. Closing statement Pak Ketua terakhir dari percakapan kita pada sore hari ini. Barangkali di kesempatan ini tahapan sementara berjalan, kami berharap juga dapat dukungan dari semua pihak, stakeholder, seluruh komponen masyarakat di Bola Mongodo Selatan untuk sama-sama bisa menyukseskan pemilihan kepala daerah kita. Karena ini kan sangat menentukan 5 tahun daerah kita
Nah, semua persiapan sudah dan sedang kita lakukan. Mari sama-sama kita ikut berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya. Nah, tentunya kami berharap juga untuk semua pihak nanti bisa berpartisipasi aktif, dan kita akan lakukan ini juga sosialisasi kepada masyarakat nanti secara masif terkait dengan tahapan pemilihan kepala daerah 2024, sehingga target kita juga paling tidak kita akan mempertahankan angka partisipasi ada di 93, bahkan kita bisa akan berupaya untuk menaik lagi angka partisipasi di pilpres kemarin, pileg dan pilpres kemarin. Itu harapan kita, dan akan kita lakukan secara masif dan juga akan melibatkan seluruh komponen tadi, pemerintah daerah, stakeholder, kolaborasi tentu dengan berbagai semua pihak yang ada di Blamong Selatan. Ya, terima kasih luar biasa Pak Ketua. Terima kasih juga KPUD Bolsel, Bapak Eskolano Kakunsi atas waktunya. Terus terang ini podcast pertama kita outdoor, sahabat podcast Suara NATO, karena sudah lama saya janjian sama Pak Ketua dan akhirnya baru kali ini bisa terlaksana podcast kita pada hari ini. Dari saya ingin menyampaikan sebagai penutup bahwasanya pemilihan kepala daerah ini tentunya yang sudah di depan mata pada tanggal 20 November menjadi salah satu kontestasi tidak hanya memilih pemimpin ke depan, tapi tentunya menjadi amanah bagi kita sebagai masyarakat pemilih agar berpartisipasi penuh dalam proses demokrasi kontestasi pilkada nanti. Saya ingin mengatakan bahwasanya ayo memilih, jangan golput, pilihan boleh berbeda, tapi menjaga persatuan dan kesatuan itu yang utama. Saya Andrika Hasan undur diri bersama Pak Ketua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.